Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video presentasi kelompok kami dengan materi analisis buku dan analisis buku siswa dan analisis buku guru dengan tema 3, benda di sekitarku. Dimohon teman-teman untuk menyimaknya dengan baik ya dan khusyuk, karena pada akhir pembelajaran akan ada sesi tanya jawab. Selamat menyaksikan. Aku mah cowok. Halo teman-teman, ini yang di-share apa ya? Sebentar, sepertinya ada kendala. Sudah muncul belum Teh share screen-nya? Sudah, tapi tampilannya tuh Tidak ada materi. yang create the video. Oh ya, salah, maaf. Ya, mangga kayaknya yang di share screen-nya. Screen yang lainnya lagi kayaknya. Nah, put share sound-nya belum. Share sound. Nggak kedengaran soalnya. Nggak ada suaranya, Teh? Enggak, itu ada di atasnya loh biasanya. Yang pilihan warna hijau itu. Ada share sound di situ. Diklik dulu. Oh, sebentar, Teh. Ya, enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan analisis kami mengenai buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmalia, NPM 1850600105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Hidayat akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu hasil analisis buku guru tema 3, benda di sekitarku kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Aspek yang dianalisis pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Tindak lanjut hasil analisis pada subtema 1 telah sesuai semua dari proses belajar mengajar 1 sampai proses belajar mengajar 6 dengan standar kompetensi dasar. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Isi materi proses belajar mengajar 1 sampai proses belajar mengajar 6 telah sesuai dengan kompetensi inti tema 3 subtema 1. Ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Isi dalam proses belajar mengajar 1 sampai proses belajar mengajar 6 telah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, ada kecakupan materi ditinjau dari A. Cakupan konsep, B. Alokasi waktu. Hasil analisisnya, A. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, B. Dalam alokasi yang dimana pembelajaran dialokasikan waktu untuk 1 hari. Yang kelima, ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan. Yang B, hasil analisisnya ada karakteristik siswa sesuai dalam arti lain, siswa mampu memahami mengenai aneka benda di sekitarku. Yang keenam, ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Hasil analisisnya dalam buku guru kelas 3 tema 3 memuat informasi mengenai strategi penggunaan buku. Yang ketujuh, ada keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Hasil analisisnya, buku guru kelas 3 tema 3 sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Hasil analisisnya, buku guru kelas 3 tema 3 telah sesuai dengan pendekatan saintifik, di mana pada subtema 1 terdapat kegiatan ayo membaca, ayo mengamati, ayo berlatih, ayo menulis, ayo berdiskusi, ayo bercerita, ayo bernyanyi. Yang terakhir, aspek yang dianalisis ada memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Hasil analisisnya, buku guru kelas 3 tema 3 sudah memuat informasi tentang penilaian autentik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmalia, NPM 1850600105. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang analisis buku guru kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Aspek yang dianalisis 1. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Untuk PBM 1 sesuai, PBM 2 sesuai, PBM 3 sesuai, PBM 4 sesuai, PBM 5 sesuai. Dengan
Perkenalkan, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Untuk PBM 1 sesuai, PBM 2 sesuai, PBM 3 sesuai, PBM 4 sesuai, PBM 5 sesuai. Dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu standar kompetensi lulusan yang ada di dalam buku guru tema 3 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Untuk PBM 1 sesuai, PBM 2 sesuai, PBM 3 sesuai, PBM 4 sesuai, PBM 5 sesuai. Dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu kompetensi inti yang ada di dalam buku guru tema 3 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dengan isi materi yang ada. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai, PBM 3 sudah sesuai, PBM 4 sudah sesuai, PBM 5 sudah sesuai dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu kompetensi dasar yang ada di dalam buku guru tema 3. Buku guru tema 3 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dengan materi yang ada. Yang keempat ada kecukupan materi ditinjau dari 1. Cakupan konsep atau materi esensial, dan B. Alokasi waktu. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai, PBM 3 sudah sesuai, PBM 4 sudah sesuai dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu 1. Cakupan materi esensial sudah mencakupi di dalam buku guru tema 3 subtema 2. Yang kedua, di bidang buku guru tema 3 subtema 2, 1 pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang kelima, ada kedalaman materi, pengayaan ditinjau dari 1. Pola pikir keilmuan, dan 2. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai, PBM 3 sudah dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu 1. Kedalaman materi pada buku guru tema 3 subtema 2 sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Yang kedua ada buku guru tema 3 subtema 1 sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3. Selanjutnya yang keenam ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai juga, PBM 3 sudah sesuai, PBM 4 sudah sesuai, PBM 5 sudah sesuai, PBM 6 sudah sesuai dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu buku guru tema 3 subtema 2 sudah mencakup informasi mengenai strategi penggunaan buku. Yang ketujuh ada informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Untuk PBM 1 sampai PBM 5 sudah sesuai dan PBM 6 juga sudah sesuai dengan tindak lanjut hasil analisis, yaitu buku guru tema 3 subtema 2 keseluruhan PBM sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu seperti penerapan PAIKEM. Yang kedelapan ada memuat informasi tentang penerapan pendidikan saintifik. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai, PBM 3 sudah sesuai, PBM 4 sudah sesuai, PBM 5 sudah sesuai. Dengan tindak lanjut hasil analisisnya, yaitu pendekatan saintifik di dalam buku guru tema 3 subtema 2 sudah relevan. Yang kesembilan ada memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Untuk PBM 1 sudah sesuai, PBM 2 sudah sesuai, PBM 3 sudah sesuai, PBM 4 sudah sesuai, PBM 5 sudah sesuai dengan tindak lanjut hasil analisisnya adalah
instrumen penilaian autentik. Di dalam buku guru 3 subtema 2 sudah memadai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekian, terima kasih. Yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis perkembangan buku guru tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada subtema 3 telah sesuai semua dari PBM 1 sampai PBM 6 dengan standar kompetensi dasar. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi inti, isi materi PBM 1 sampai PBM 6 telah sesuai dengan kompetensi inti subtema 3 tema 3. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Isi dari PBM 1 sampai PBM 6 telah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, ada kecakupan materi yang ditinjau dari cakupan materi atau konsep esensial dan alokasi waktu. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema awal dalam alokasi waktu yang dimana pembelajaran alokasi waktu untuk 1 hari. Yang kelima, ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan, karakteristik siswa sesuai dalam arti lain, siswa mampu memahami mengenai tentang perubahan wujud benda. Yang keenam, menurut informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam buku guru tema 3 kelas 3 memuat informasi mengenai strategi penggunaan buku. 7. Informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Buku guru tema 3 kelas 3 sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu. Kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan scientific. Buku guru kelas 3 tema 3 telah sesuai dengan pendekatan scientific di mana pada subtema 3 terdapat kegiatan ayo membaca, mencoba, mengidentifikasi, mencari informasi, menirukan, dan mempraktikkan. Yang terakhir ada membuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Buku guru kelas 3 tema 3 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Utamasari NPM 185060116. Di sini saya akan melanjutkan analisis buku guru kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Aspek yang dianalisis, yang pertama kesesuaian dengan sumber kompetensi lulusan. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. SKL yang ada di dalam buku guru tema 3, subtema 4 dengan pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 sudah sesuai. KL yang ada di dalam buku guru tema 3 subtema 4 dengan pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan isi materi yang ada. Lalu yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 KD yang ada di dalam buku guru tema 3 subtema 4 dengan pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan materi. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari
cakupan kompetensi, konsep atau materi esensial. Alokasi waktu pembelajaran 1 sampai 5 sudah sesuai. Cakupan materi esensial sudah mencakupi di dalam buku subtema 4. Di dalam buku guru tema 3 subtema 4, satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pembelajaran 1 sampai 5 sudah sesuai. Kedalam materi pada buku guru tema 3 subtema 4 sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Buku guru tema 3 subtema 4 sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3. Lalu yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Buku guru tema 3 subtema 4 sudah sesuai. Sudah mencakup informasi mengenai strategi penggunaan buku. Ketujuh, informasi keterpaduan. Penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Buku guru tema 3 subtema 4 pembelajaran sudah mencakup PBM sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu seperti penerapan PAIKEM. Lalu yang ke-8, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Pendekatan saintifik di dalam buku guru tema subtema 3 membuat informasi lalu yang ke-9, membuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Instrumen penilaian autentik di dalam buku guru tema 3 subtema 4 sudah memadai sesuai dengan KD dan KI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nur Aulia, NPM 18 50 60 152. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku siswa. Buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013. Saya Putri Anita Lestari, NPM 145060 Di sini akan menganalisis buku siswa pada kelas 3, tema 3 dan subtema 1 dengan tema 3 yaitu benda di sekitarku dan subtema 1-nya aneka benda di sekitarku. Aspek pertama yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Di sini pada pembelajaran 1 hingga 6 SKL di buku tema 3 subtema 1 telah sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu dengan adanya soal di setiap pembelajaran. Di sini pada kesesuaian dengan kompetensi inti pembelajaran 1 hingga 6 juga telah sesuai, namun masih ada poin di kompetensi inti tidak terdapat pada pembelajaran 1 hingga 6. Pada aspek kesesuaian dengan kompetensi dasar pada aspek pada pembelajaran 1 hingga 6 kompetensi dasar pada buku siswa sudah sesuai dengan yang tercantum dalam buku guru. Saya Putri Anita Lestari. Kesesuaian materi dengan tema pembelajaran 1 hingga 6 sudah sesuai. Pada aspek yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. Dan yang kedua, alokasi waktu di sini masih tidak sesuai dari pembelajaran 1 hingga 6, yaitu dimana perlunya perlunya penyesuaian kembali.
Aspek yang selanjutnya yaitu kedalaman materi ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pada pembelajaran 1 hingga 6 di sini telah sesuai. Pada aspek yang ke-7, keterpaduan berbagai mata pelajaran pada pembelajaran 1 hingga 6 di sini sudah dapat memenuhi kriteria mata pelajaran. Dan pada aspek ke-8 penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran 1 hingga 6 di sini sudah memadai. Pada aspek yang ke-9 penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa pembelajaran 1 hingga 6 ini yaitu sudah memenuhi. Pada aspek yang ke-10 kolom interaksi antar guru dengan orang tua pembelajaran 1 hingga 6 di sini masih tidak sesuai dan belum memenuhi dan perlu perbaikan. Sekian dari saya. Saya, Putri Trisnawati, MPM 185060144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis buku siswa tema 3 subtema 2, yaitu aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada buku siswa tema 3 subtema 2 ini telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dari PBM 1 sampai PBM 6. Aspek yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada buku siswa tema 3 subtema 2 ini, materi yang ada di dalam bukunya sudah sesuai dengan kompetensi inti dari PBM 1 sampai 6. Aspek yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada buku siswa tema 3 subtema 2, materi yang telah disajikan telah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Aspek yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Pada buku siswa ini, materi yang telah disajikan sudah sesuai dengan temanya. Seperti yang di dalam buku siswa ini yaitu tema 3, benda di sekitarku dengan subtema 2, wujud benda. Contoh materinya yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Aspek yang kelima, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada buku siswa subtema 2 ini, materi yang telah disajikan sudah termasuk esensial. Dengan alokasi waktu, 1 pembelajaran untuk 1 hari. Aspek yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pada buku siswa subtema 2 ini, materi yang disajikan telah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Dan materi yang ada di dalam buku siswa subtema 2 ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3. Aspek yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pada buku siswa subtema 2 ini, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek sudah sesuai dengan buku siswa dan bisa diterapkan di dalam pembelajarannya. Aspek yang ke-8, penerapan pendekatan saintifik. Pada buku siswa subtema 2 ini, pendekatan saintifik sudah relevan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 3. Yang ke-9, penilaian autentik yang terdapat di dalam buku siswa. Nah, di dalam buku siswa ini sudah terdapat penilaian autentik dengan gambar atau icon. Sekarang aku bisa. Di situ telah terdapat lembar penilaian untuk siswa. Aspek yang ke-10, kolom interaksi antara guru dan orang tua. Nah, pada buku siswa subtema 2 ini tidak dicantumkan kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Seharusnya kolom interaksi antara guru dan orang tua dicantumkan di dalam buku siswa. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Widya Nur Aulia dengan NPM 1850605152.
Di sini saya akan menganalisis buku siswa, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Yang pertama, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Yang kedua, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis, isi materi dalam subtema 3, dalam pengurutan dan kecepatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Yang keempat, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian materi dengan tema. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu materi yang disuguhkan sesuai dengan tema 3 yaitu benda di sekitarku. 5. Hasil aspek yang dianalisis yaitu kecakupan materi ditinjau dari cukupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu dalam subtema 3 cakupan konsep atau materi sudah sesuai dengan KD dan terdapat alokasi waktu dalam satu pembelajaran itu 1 hari. Yang keenam, aspek yang dianalisis yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir dan karakteristik siswa. Dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik adanya interaksi antara siswa dengan orang tua yang dipraktikkan di rumah untuk pemahaman siswa selanjutnya. Tujuh, hasil aspek yang dianalisis yaitu keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis di dalamnya mengajak anak untuk mencoba, melatih siswa, dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, aspek yang dianalisis yaitu penerapan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 sudah sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu dengan mencangkup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berdiskusi, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. 9. Aspek yang dianalisis yaitu penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 tidak sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu tidak terdapat penilaian autentik. 10. Aspek yang dianalisis yaitu kolom interaksi antar guru dengan orang tua. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 tidak sesuai. Tindak lanjut hasil analisis yaitu tidak terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Perkenalkan, nama saya Inintan Dewata. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku siswa kelompok kami dengan tema 3 benda di sekitarku dan subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Yang pertama, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan, itu sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada tema 3 subtema 4. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi inti, sudah sesuai dalam isi materi di subtema 4, dalam pengurutan dan ketepatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan kompetensi dasar, sudah sesuai karena isi dalam subtema 4 terdapat kompetensi dasar di dalamnya. Yang selanjutnya ada kesesuaian materi dengan tema,
Sudah sesuai karena dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat, materi yang disuguhkan sesuai dengan tema 3 yaitu tentang benda di sekitarku. Yang selanjutnya ada kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dalam subtema 4, cakupan konsep atau materi sudah memenuhi pencapaian kompetensi dasar. Dalam pembelajaran subtema 4 terdapat alokasi waktu yang dimana pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang selanjutnya ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Sudah sesuai karena aspek kedalaman materi yang materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai, atau dalam arti lain yaitu adanya interaksi antara siswa dengan orang tua yang dipraktikkan di rumah untuk pemahaman siswa selanjutnya mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya ada keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Sudah sesuai, terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 4. Di dalamnya untuk mengamati, mencoba, melatih, bernyanyi, dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya, penerapan pendekatan saintifik. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan mencangkup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Selanjutnya ada penilaian otentik yang tersedia dalam buku siswa itu tidak sesuai karena tidak terdapat penilaian otentik yang tersedia di dalam buku siswa subtema 4. Yang selanjutnya ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua, tidak sesuai karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua dalam buku siswa. Terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah selesai menyaksikan dan menyimak video presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada audiens untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami atau kurang dimengerti. Di sini kami membuka satu sesi dengan 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada perwakilan kelompoknya masing-masing. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izinkan saya bertanya. Baik, silahkan. Intan, dipersilahkan. Halo Intan, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa Tan, boleh di chat aja atau nggak on cam juga nggak apa-apa. Oh Intan keluar ya?
Boleh dilewat dulu, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, saya Ratu Nadia dari kelompok 5. Izin bertanya. Kelompok 5 itu ya? Ratu Nadia. Ya, menurut kelompok kalian, kan kita udah kurtilas ya, terus direvisi terus gitu. Nah, menurut kalian, kenapa kurikulum kita terus-terusan direvisi, tapi belum bisa bersaing dengan negara tetangga, contohnya Singapura atau Malaysia gitu. Jauh udah sama Finlandia mah ya. Kenapa gitu? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ratu. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf terputus. Jelas tidak? Iya, nggak apa-apa. Silahkan dilanjut, Intan. Ya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari kelompok 4, 5 kalau nggak salah. Bagaimana cara menentukan sikap di standar kompetensi lulusan atau SKL untuk mengetahui bahwa sikap tersebut itu udah sesuai sehingga dikatakan buku tematik 3 itu udah sesuai gitu. Paham atau tidak? Apa harus diulang kembali pertanyaannya? Coba diulang sekali lagi, boleh Intan? Bagaimana cara menentukan sikap di SKL untuk mengetahui bahwa sikap tersebut itu dinyatakan sesuai pada buku tematik 3. Oke, Intan, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Tadi itu perwakilan kelompok berapa sih yang udah? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 dua-duanya teh. Boleh dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Perwakilan kelompok 1 siapa? Suara laki-lakinya ini belum terdengar ini. Dari tadi perempuan nih dua-duanya. Siapa lagi ya ini dari cowoknya tuh? Itu kelompok 3. Kalau tidak ada, kelompok kami akan menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan dari
Siapa tuh ya? Dari Ratu Nadia akan dijawab oleh Rahmat. Silakan kepada Rahmat. Apakah sudah siap? Siap. Boleh, Rahmat, silakan. Siap. Kalau menurut saya, gini ya tuh, tentang kurikulum, kenapa kurikulum khususnya di Indonesia selalu berganti-ganti gitu. Ada perkataan yang mengatakan seperti ini, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, hal itu memang terjadi di Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan. Ya logikanya begini, mana ada sih menteri seorang menteri gitu mempunyai visi dan misi dalam hal untuk mengembangkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak mungkin seorang menteri terpilih menjalankan visi misi menteri sebelumnya, nggak mungkin kan? Pasti menteri selanjutnya menjalankan visi misi yang baru lagi. Bisa jadi ganti kurikulum lagi. Memang pada mekanismenya ganti kurikulum tidak semudah membalikan telapak tangan, karena kurikulum ini diganti harus ada alasan-alasan yang sangat teoritis, jangan sampai mengada-ngada. Dan kurikulum bisa diganti harus ada persetujuan dari DPR maupun MPR. Ya. Nah, menurut saya dari tahun kurikulum Indonesia dari tahun 2004 berganti ke kurikulum KTSP tahun 2006 itu kan menimbulkan banyak polemik di kalangan maupun di kalangan akademisi ataupun di kalangan guru itu sendiri, khususnya di PGRI gitu. Nah, dari kurikulum 2006 diubah lagi ke kurikulum 2013 atau yang bisa kita sebut dengan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, intinya adalah ya itu tadi gitu. Ada unsur-unsur politis di dalamnya. Kita tidak bisa menyamin 5 tahun atau tepatnya tahun 2004 saat mengganti presiden itu kita tidak menjamin bahwa kurikulum 2013 yang kita jalankan sekarang bisa saja menjadi diubah lagi dan seterusnya. Itu tidak ada jaminan. Ya pada intinya seperti itu. Terus untuk kenapa sih pendidikan di Indonesia tidak bersaing dengan negara tetangga Malaysia atau Finlandia? Itu menurut saya karena itu balik lagi ke pertanyaan gitu. Yang diutamakan apakah pendidikan atau apa gitu. Keseriusannya seberapa serius gitu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Terkait hal itu semua kita tahu gitu. Ada tidak jauh kita untuk ke pendidikan gitu. Kesejahteraan pun bagi guru itu khususnya guru honorer itu ya minim gitu. Terus orang-orang yang khususnya di desa ya atau di luar pulau itu menilai pendidikan yang pada intinya ngapain sih kita sekolah-sekolah toh nantinya juga akan kerja juga, mending cari uang aja. Itu kan kebanyakan pola pikir seperti itu kan sangat erat gitu di masyarakat, khususnya di masyarakat di luar pulau gitu. Jadi pendidikan itu tidak menjadi tujuan nomor satu bagi mereka gitu. Dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri bagi warga Indonesia itu kurang menurut saya. Baik, gimana Saudari Ratu? Apakah sudah dipahami? Iya, gitu. Sama aku satu visi, cuman emang susah ya gitu.
Kalau menurut kelompok kalian, kira-kira selain menurunkan ego ya, yang kata Rahmat tadi, tiap menteri ganti menteri, ganti kurikulum, selain menurunkan ego, apalagi itu teh? Dan kira-kira kita mulai bisa maju, bukan berarti mengulang lagi ya. Kan sekarang mau ngulang lagi, jadi nggak maju-maju gitu kan. Nah, kalau menurut kelompok kalian butuh berapa kabinet lagi nih teh? Gitu, kira-kira. Kalau menurut saya juga untuk misalnya untuk pendidikan Indonesia gitu, tidak bisa menyatakan misalnya 10 tahun atau 5 tahun lagi Indonesia maju dalam hal segi pendidikannya gitu. Karena namanya pengembangan khususnya pendidikan itu tidak bisa diukur dengan apa ya, dengan angka gitu. Itu sifat abstrak gitu. Jadi kita nggak bisa tahu sampai tahun mana pendidikan Indonesia itu mungkin. Iya. Jadi aku ambil keputusan mungkin untuk kedepannya, untuk pemimpin yang akan ini mungkin lebih ke pemerataan pendidikan dulu gitu ya. Biar semua mikirnya itu bahwa pendidikan itu penting gitu. Enggak kayak yang tadi Rahmat bilang bahwa nanti juga ujung-ujungnya mau kerja. Jadi mentalnya itu, nah dari situ gitu. Benar gak? Iya. Sip. Makasih ya. Ya. Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Aku Boleh, dong silahkan. menambahkan. Boleh. Apa sih, kenapa kan tadi Ratu nanya kenapa kurikulum itu banyak yang berubah. Kurikulum sendiri berubah itu yang saya baca, kurikulum berubah mengikuti zaman untuk menyesuaikan pendidikan dengan zamannya. Biar kita tuh nggak ketinggalan zaman, nggak konvensional lagi, kan lebih 4.0 lah pembelajaran kurikulum yang terbaru itu lebih mengikuti teknologi gitu. Seperti contohnya sekarang gitu, pembelajaran jarak jauh. Terus kenapa apa sih Indonesia pendidikannya berubah-ubah terus, tapi masih belum bisa bersaing dengan kayak Singapura, Malaysia yang pendidikannya bisa dibilang cukup bagus. Kita lihat sendiri bagaimana Indonesia itu sangat luas, berapa banyak pulau, berapa banyak diisi manusia, diisi sekolah-sekolah, baik tingkat jenjang SD, SMP, atau SMA, itu tuh banyak sekali. Dan teknologi pun belum bisa memadai di beberapa daerah seperti Papua, atau NTT kesananya kan di pelosok, bahkan di daerah Bandung sendiri, di daerah mana ya, kalau itu masih kayak PJJ itu masih kayak aduh memberatkan siswa gitu. Jadi kita harus lihat sendiri, lihat bagaimana negaranya. Oh, negara Singapura maju karena negaranya kecil, penduduknya walaupun banyak tapi masih bisa dikuasai sama pemerintah, masih bisa diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia dia memiliki beberapa pulau, memiliki beberapa juta orang, dan luasnya pun sangat besar daripada negara-negara yang lain. Jadi bisa dikatakan Indonesia sedikit kurang maju karena pulaunya banyak dan penguasaan pemerintah pun belum bisa disamaratakan. Terima kasih. Terima kasih pada Rahmatika. Tanggapannya sangat baik dan bagus sekali. Selain Rahmatika, siapa lagi ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Dari anggota kelompok, gimana? Udah cukup?
Tidak ada lagi ya yang mau menambahkan? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi dari Intan ya. Sambil menunggu kelompok sedang berdiskusi, tadi ada satu lagi pertanyaan yang belum ada ya. Siapa di sini yang mau mengajukan pertanyaan? Satu lagi nih. Ayo, siapa cepat dia dapat. Siapa cepat. Ini akan udahan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Intan akan dijawab oleh Putri Krisnawati. Jadi persilahkan kepada Putri. Terima kasih kepada moderator. Izin menjawab ya Teh Intan. Mungkin jawaban kelompok kami yaitu cara menentukan sikap dalam SKL di buku tema ini mungkin harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Karena kan SKL itu fungsinya itu untuk menjadi pedoman penilaian menentukan kelulusan peserta didik. Jadi guru juga mempunyai penilaian instrumen untuk peserta didiknya seperti penilaian SKL pada sikap ini. Contohnya Contohnya seperti penilaian sikap spiritual dan sosial terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam kegiatan akademik ataupun non-akademik. Penilaian sikap ini untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka resep karakter siswa sesuai dengan proses pembelajaran. Terus ada sikap rohani di dalam KI 1, termasuk juga ada kayak ketaatan waktu, berperilaku syukur,
berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi selanjutnya ada sikap sosial. Nah, sikap sosial ini termasuk ke dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Mungkin seperti itu, Teh Intan. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menjawab. Bagaimana, Saudara Intan? Apakah sudah dimengerti dan sudah dipahami? Halo, Intan. Masih ada di sini, Intan? Selain jawaban dari kelompok kami, dari audiens, silahkan jika ada yang menanggapi dan mau menambahkan. Sudah cukup mungkin. Ini dari kelompok lain sudah cukup. Ini gimana? Satu pertanyaan lagi belum ada nih. Ayo, siapa yang mau? Rahmatika dong mau nanya. Boleh banget, Rahmatika, dipersilahkan. Apa sih di kita tuh kalau buat pembelajaran tuh kan harus lihat SKL, KI, KD, berapa tujuan pembelajarannya. Kita kan kebanyakan indikator tuh kan lihat di maksudnya itu di buku gurunya kan. Bisa nggak sih kita ngembangin indikator sendiri tanpa maksudnya kita ngelihat indikatornya ngelihat dari buku guru tapi hanya sedikit dan sisanya kita kembangin sendiri, bisa nggak sih? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu untuk kelompok untuk berdiskusi. Mungkin Teh Rahmat mau nyoba jawab. Boleh, Rahmat, silahkan. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melenceng dari tujuan pembelajaran yang sebenarnya yang ada dari buku guru gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Bagaimana, Rahmatika? Mas sudah cukup? Ya, cukup. Berarti boleh ya dikembangin, cuman jangan terlalu melenceng berarti ya. Sip, ya. Siap. Iya. Makasih. Selain dari kelompok, audiens, apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada lagi yang mau menambahkan. Baik, presentasi dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.